Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uh, fiqh ibadah, bab istijmar dan istinja. Yang kita akan membahas dari kitab Minhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kita akan membahas tentang istijmar dan istinja. Pada pembukaannya Syekh mengatakan, jika menunaikan hajat, maka hendaklah beristijmar dengan menggunakan 3 batu atau menggunakan semisal batu, asalkan bisa membersihkan tempat najis. Kemudian setelah itu beristinja dengan menggunakan air. Boleh juga memilih antara istijmar dan istinja. Tidak boleh beristijmar dengan menggunakan kotoran dan tulang sebagaimana telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tidak boleh beristinja dengan menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Baik, lalu apa itu istinja dan apa itu istijmar? Slide selanjutnya. Secara umum, yang dimaksud dengan istinja dan istijmar adalah membersihkan kotoran dari tempat keluarnya najis. Ya, membersihkan kotoran dari tempat keluarnya najis. Adapun secara rinci, maka di sini lah saya rinci. Istinja adalah maknanya lebih secara umum, yaitu membersihkan kotoran sehabis buang hajat dengan menggunakan air atau batu. Jadi secara umum. Dan kita lanjut ke selanjutnya istijmar. Apa itu istijmar? Agar kita mengetahui di mana sih secara umumnya. Istijmar adalah membersihkan kotoran hanya menggunakan batu saja ataupun semisalnya seperti tisu atau daun atau hal-hal semisal batu. Nanti akan ada penjelasannya. Jadi kita ketahui bersama bedanya istinja dengan istijmar adalah jika istinja itu lebih umum, bisa menggunakan air ataupun batu. Jika istijmar hanya menggunakan batu saja ataupun benda semisal batu, tidak menggunakan air. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Sebuah pertanyaan. Nah, jika tadi kita sudah jelaskan ada boleh dengan istinja dan juga boleh dengan istijmar, maka pertanyaan akan muncul, mana yang lebih afdol antara istinja ataukah istijmar? Ya, di sini Syekh menjelaskan boleh memilih antara istijmar dengan batu atau istinja dengan air. Namun, Syekh mengatakan beristinja dengan air lebih utama karena lebih membersihkan kotoran. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adat di Indonesia rata-rata menggunakan air karena apa? Karena lebih bersih dan membersihkan. Alasan lainnya selain karena membersihkan adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang penduduk Kuba yang menjadi sebab turun ayat berikut ini. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid, maksudnya dari ayat tersebut ya, laki-laki di Kuba itu mencintai kebersihan dan Allah juga menyukai yuhibbu al-mutahhirin, orang-orang yang suci. Ya, di dalam masjid itu ada orang-orang yang membersihkan diri, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah ayat 108. Ya, dahulu mereka terbiasa beristinja, yaitu penduduk Kuba, dengan air. Lantas turunlah ayat-ayat ini. Maksudnya Allah mencintai orang-orang Kuba yang melaksanakan istinja dengan air. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3100, Abu Daud nomor 44, Ibnu Majah nomor 355, dan Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Taib.
Lanjut, maka jika kita ingin menggabungkan keduanya pun boleh. Kan tadi lebih afdal itu istinja. Tapi jika kita ingin melakukan keduanya, yaitu istinja dan istijmar, maka dibolehkan dengan cara kita mendahulukan istijmar, lalu istinja, dan inilah yang lebih afdol. Dikarenakan istijmar dengan batu atau pengganti batu seperti daun ataupun tisu menghilangkan kotoran tanpa menyentuh secara langsung. Jadi ketika kita menyentuh kemaluan atau dubur kita, membersihkan tempat keluarnya kotoran itu lebih bersih ketika menggunakan air. Adapun jika kita menggunakan batu ataupun tisu itu kita tidak langsung menempelkan kulit tangan kita dengan dubur kita. Jadi kita tidak mengetahui secara pasti apakah sudah bersih ataupun belum. Nah, jika kita menggunakan air dengan istinja, maka kita akan mengetahui secara langsung apakah itu sudah bersih atau belum. Maka yang lebih afdol kita beristijmar menggunakan tisu, daun, batu ataupun semisalnya. Lalu setelah itu baru kita beristinja. Ya, istinja menggunakan air yang terakhir. Selanjutnya, slide selanjutnya, ketentuan istijmar. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa istijmar itu lebih spesifik. Ya. Jika istinja secara umum, maka istijmar ini lebih spesifik, lebih mendetail, yaitu menggunakan batu atau semisalnya. Ya, beristijmar dengan batu tidak boleh kurang dari 3 batu. Ya, Rasulullah menetapkan tidak boleh kurang dari 3 batu ataupun 3 helai tisu ataupun yang lain sebagainya. Karena 3 batu umumnya akan lebih bersih dibanding hanya 1 kali atau 1 batu saja. Namun jika batu masih belum menghilangkan kotoran, maka boleh ditambah lebih dari 3. Maksudnya, ketika kita sudah membersihkan 3 batu dengan 3 batu nih, akan tetapi kita rasa masih belum bersih nih, maka kita diperbolehkan untuk mengambil lebih dari 3 batu. Ya. Hingga kotorannya bersih. Hadis yang dijadikan dalil dalam hal ini, jadi ada dalil yang memperkuat nih. Sebagaimana dari Salman Al-Farisi, ia berkata bahwasannya ada yang bertanya kepadanya, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun dalam hal buang kotoran? Itu ada seorang yang bertanya kepada Salman Al-Farisi. Maka Salman menjawab, iya, Nabi kami SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Jadi kita tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Beliau juga melarang kami beristinja atau beristijmar dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja atau beristijmar dengan menggunakan kotoran dan tulang. Hadis riwayat Muslim nomor 262. Jadi dapat kita simpulkan dari dalil di atas bahwasannya ketika kita beristinja, kita tidak boleh menggunakan tangan kanan kita. Kita tidak boleh kurang dari 3 batu dan kita tidak boleh ketika buang kotoran itu, baik buang air besar ataupun air kecil, menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah hal yang dilarang. Hal yang dilarang, yaitu penjelasannya tidak boleh beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang karena dilarang dalam hadis Salman tadi, yaitu Nabi kita melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan beristinja ataupun istijmar dengan menggunakan kotoran dan tulang. Yang selanjutnya adalah boleh menggantikan batu untuk membersihkan kotoran saat buang hajat dengan yang lainnya asalkan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bendanya suci. Yang kedua, bisa membersihkan atau mengangkat kotoran. Yang ketiga, bukan sesuatu yang berharga dimuliakan seperti istinja dengan makanan atau dengan ekor hewan atau misalkan dengan uang. Sehingga dari syarat sini dapat disimpulkan bahwa tisu toilet, ya sebagaimana kita telah bahas, tisu toilet
boleh digunakan untuk istinja ataupun istijmar. Dan juga dengan batu. Perlu dicatat bahwasanya kalau dengan batu kita tidak boleh menggunakan batu yang di situ dapat mencelakai kita sendiri seperti batu yang tajam. Karena Rasulullah bersabda, la doror wala diror. Janganlah kamu mencelakakan dirimu dan jangan kamu mencelakakan orang lain. Maka perlu dicatat batu di sini batu yang tidak tajam. Ya. Jadi kesimpulan dari ini semua, yang pertama adalah istinja itu secara umum yaitu dengan air ataupun batu, dan istijmar secara spesifik. Lalu hal yang dilarang ketika beristinja atau buang air besar adalah kita cebok dengan tangan kanan, lalu menghadap atau membelakangi kiblat. Lalu yang selanjutnya, kita tidak diperbolehkan menggunakan kurang dari 3 batu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari hadis Salman yang telah kita jelaskan, kita harusnya sadar bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Sampai dalam hal buang hajat pun Islam mengajarkan kepada kita hal yang seharusnya kita lakukan ketika kita buang hajat. Hatta sampai kita masuk ke dalam kamar mandi, menggunakan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar menggunakan kaki kanan, dan hal lain sebagainya. Maka patut disyukuri kita sebagai orang muslim yang agama kita telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka bersyukurlah kita sebagai orang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullahu khairan katsiran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Wa akhiran nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan video ini disponsori oleh SMA THSIDN dan angkatan 2 dari SMA THSIDN yaitu Celtions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.